Selamat datang kembali pada mata pelajaran akuntansi dasar. Silakan dibuka buku praktikum akuntansinya, kemudian dilihat halaman 113. Kita sudah sampai di tahap pengiktisaran sekarang. Kalau sebelumnya dalam siklus akuntansi kalian sudah mengerjakan buku besar dan neraca saldo. Sekarang kita akan membuat jurnal penyesuaian. Mengapa perlu membuat jurnal penyesuaian? Nah, jurnal penyesuaian itu sendiri adalah jurnal yang dibuat untuk menyesuaikan catatan di neraca saldo dengan keadaan yang sebenarnya di akhir periode. Karena mungkin saja di akhir periode ada gaji yang belum dibayar, ada pendapatan yang belum diterima, dan lain-lain. Format dari jurnal penyesuaian adalah mirip sekali dengan jurnal umum ya. Judul seperti biasa, kemudian ada kolom tanggal, mencatat tanggal transaksi, keterangan untuk mencatat bagian yang di debit, akun debit dan akun kreditnya, kemudian ref, debit, dan kredit. Mirip sekali dengan yang di jurnal umum. Untuk akuntansi pada perusahaan jasa, akun-akun yang perlu disesuaikan ada ini ya, bisa dibaca. Ini adalah istilah akuntansinya. Pertama yang akan kita sesuaikan adalah perlengkapan. Perlengkapan adalah barang-barang yang digunakan dalam kegiatan perusahaan yang bisa habis kalau dipakai. Menyesuaikan perlengkapan caranya adalah kita langsung saja ke kasus. Di sini di neraca saldo terdapat perlengkapan senilai 1 juta. Perlengkapan yang terpakai selama satu periode ternyata hanya 700.000. Maka yang disesuaikan adalah kita catat adalah yang terpakai. Cara mencatat atau jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban perlengkapan debit, perlengkapannya di kredit. Jadi yang sudah terpakai 700, berarti perlengkapannya berkurang 700. Perlengkapan berkurang di sebelah kredit senilai 700.000. Yang terpakai sama dengan sudah habis atau sudah jadi beban ya. Kasus berikutnya lagi, neraca saldo menunjukkan perlengkapan 1 juta. Perlengkapan yang tersisa akhir periode 450. Kita harus cari tahu dulu nih, berapa sih perlengkapan yang benar-benar terpakai. Caranya tinggal dikurangi. Ini adalah perlengkapan yang terpakai ya. Ini yang tersisa ada segini, sisanya segini. Tersisa ini sama artinya dengan belum dipakai alias masih ada di gudang. Itu tersisa. Jurnalnya sama. Beban bertambah, perlengkapannya berkurang. Ingat catat sebesar yang sudah jadi beban. Penyesuaian yang kedua yaitu penyesuaian untuk beban dibayar di muka. Beban dibayar di muka ini termasuk jenis harta. Jadi kita bayar duluan, sedangkan haknya belum kita dapatkan. Kita membayar uang duluan. Ini berlaku untuk misalkan asuransi dibayar di muka, sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka. Nah, dalam menyesuaikan beban-beban yang dibayar di muka ini menggunakan dua metode, ada pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Pendekatan neraca disebut juga dengan pendekatan harta, dan pendekatan laba rugi disebut juga dengan pendekatan beban. Pendekatan sama dengan metode ya, artinya kita langsung saja ke kasus. Tanggal 1 April dibayar sewa gedung untuk 1 tahun senilai 24 juta. Kalau perusahaan itu mencatatnya dengan pendekatan neraca atau harta, maka dia akan membuat jurnal umum seperti ini. Sewa dibayar di muka pada kas sebesar 24 juta. Namun, kalau perusahaan itu mencatatnya dengan pendekatan laba rugi atau beban, maka dia akan menjurnal beban sewa pada kas. Beda ya. Jadi, metode beban ya beban dicatat. Di sini metode harta ya sewa dibayar di muka. Beda akunnya, ingat bedain. Pakai yang mana ya tergantung perusahaan. Dia mau pakai yang mana, pendekatan neraca atau pendekatan laba rugi. Nah, setelah tahu jurnal umumnya, kemudian kita akan mulai menyusun jurnal penyesuaiannya. Agar bisa menyusun jurnal penyesuaiannya, kita perlu membuat garis waktu dulu untuk menghitungnya. Jadi di sini kita bayar di tanggal 1 April 2015. Kita bayarnya untuk 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan di sini sampai 1 April 2016. Kita bikin laporan keuangannya di sini nih. Anggap di sini ya laporan keuangannya. Di 31/12/15. Jangka waktu setahun kita bikin laporan keuangan di sini. Ini batasnya. Berarti ini yang sudah dipakai, ini yang belum. Kita kan bayar sewa gedung untuk 1 tahun. Ini yang sudah jadi beban. Ini yang belum jadi beban. Nah, bulannya berapa bulan sih sudah jadi beban dan berapa bulan belum jadi beban? Di sini caranya 12
kurang 4 karena bulan April tambah 1. Perlu tambah 1 karena di sini 1. Mulai awal bulan. Kalau di sini 31 ya nggak usah ditambah 1 ya. Sama dengan jadinya berapa ya? 9 bulan. 9 bulan sudah jadi beban ya. Kalau yang di sini ya tinggal sisanya saja yang belum jadi beban. 12 dikurang 9, 3 bulan belum jadi beban. Perhitungannya seperti ini. 9 per 12 dikali 24 juta. Ini yang sudah jadi beban ya. Jadinya adalah berapa nih? 18 juta. 3 bulan belum jadi beban adalah jadinya 6 juta. Oke, setelah tahu perhitungannya, sekarang kita akan melanjutkan menyusun jurnal penyesuaiannya. Sebelum kalian susun jurnal penyesuaiannya, ingat pastikan dulu perusahaan itu pakai metode atau pendekatan yang mana. Kuncinya biar tahu perusahaan itu pakai pendekatan yang mana adalah dengan melihat neraca saldonya. Apakah di neraca saldo muncul akun sewa dibayar di muka atau muncul akun beban sewa? Kalau yang muncul sewa dibayar di muka akunnya, maka jurnal penyesuaiannya jadinya seperti ini. Beban sewa pada sewa dibayar di muka sebesar yang sudah jadi beban. Sudah. Berikutnya, kalau di neraca saldo ternyata muncul beban sewa, maka bunyi jurnal penyesuaiannya adalah seperti ini. Sewa dibayar di muka pada beban sewa, kebalik sama yang di atas ya. Sebesar yang belum jadi beban. Diperhatikan kembali ya. Jadi ingat kuncinya, perhatikan dulu pendekatan mana yang dipakai oleh perusahaan tersebut, kemudian hitung waktunya, kemudian buat jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian yang ketiga yaitu beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar sama artinya dengan belum bayar. Belum bayar sama artinya dengan masih punya hutang. Hutangnya masih ada atau masih bertambah. Hutang bertambah di sebelah kredit. Setiap belum bayar apapun, jurnalnya selalu beban pada utang. Kalau di sini gaji ya beban gaji, utang gaji. Kalau misalkan belum bayar air, listrik, telepon ya tinggal diganti. Beban listrik air telepon pada utang listrik air telepon. Ini gampang karena nggak perlu pakai metode. Cuma ada satu jurnalnya seperti ini. Sesuaikan dengan apa bunyi transaksi. Penyesuaian yang keempat berikutnya adalah penyesuaian untuk pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka ini masuk kategori utang. Kita dapat uang duluan. Pendapatan yang kita terima di muka kita dapat uang duluan. Ya, padahal pendapatan itu belum menjadi hak, tetapi uangnya sudah kita terima duluan. Nah, menyesuaikan pendapatan diterima di muka ini, pendekatannya ada dua kembali, pendekatan neraca atau pendekatan utang, pendekatan laba rugi atau pendekatan pendapatan. Mirip sama yang tadi ya, cuma ini kasusnya pada pendapatan. Kalau perusahaan itu mencatatnya dengan pendekatan neraca, maka jurnal umumnya, ini jurnal umum dulu. Untuk kasus ini tanggal 1 Mei diterima sewa untuk menerima sewa untuk 2 tahun sebesar 24 juta. Maka kalau dia pakai pendekatan neraca, maka perusahaan itu akan mencatat jurnal umumnya kas pada sewa diterima di muka. Sewa diterima di muka ini sama dengan utang ya. Jurnalnya seperti ini. Namun kalau perusahaan itu mencatatnya dengan pendekatan laba rugi, maka jurnal umumnya jadi kas pada pendapatan. Dia akui sebagai pendapatan. Kalau di sini dia akui sebagai utang, makanya kreditnya utang. Kalau di sini kreditnya pendapatan. Itu baru jurnal umumnya doang ya, itu baru jurnal umumnya saja. Setelah mengetahui pendekatan yang digunakan, oh ya kembali. Bagaimana cara tahu perusahaan pakai pendekatan yang mana? Kuncinya lihat neraca saldo. Apakah di neraca saldo muncul akun ini atau akun yang ini yang muncul di neraca saldonya. Baik, setelah tahu dia pakai pendekatan yang mana, kita buat garis waktunya kembali. Di sini 1 Mei. 1 Mei di tahun 2015 dia untuk jangka waktu 2 tahun yaitu sampai 1 Mei 2017. Kita bikin laporan keuangan di sini. Di 2 Desember 15. Berarti kita dapat 24 juta untuk 2 tahun. Di sini kita dapat uang, dari sini sampai sini kita dapat uang 24 juta. Jangka waktunya 2 tahun. Tapi karena kita bikin laporan keuangan di sini, di akhir periode ini, jadi dari awal sampai ini namanya sudah jadi pendapatan. Ini yang belum
belum jadi pendapatan. Ini yang belum jadi pendapatan nih. Nah, berapa bulan kah? Kita hitung lagi. Di sini, yang ini ya. Yang ini adalah 12 kurang 5 tambah 1. 8 bulan sudah jadi pendapatan. Sisanya ya belum jadi pendapatan, tinggal 24 dikurangi 8 adalah 16 bulan. Perhitungannya seperti ini, 8 per 24 dikali, kenapa per 24? Karena 2 tahun ya, 24 juta, 8 juta. Kemudian ini sudah jadi pendapatan. Sudah jadi pendapatan namanya nih. Kemudian sisanya 16, atau dikurang lebih gampang lagi ya, kalau dikurang langsung 24 kurang 8 juta, 16 juta. Belum jadi pendapatan. Setelah kalian hitung seperti ini, kemudian baru kita bisa susun ke jurnal penyesuaiannya. Kalau dia pakai pendekatan utang atau neraca, maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Utangnya tulis duluan. Sewa, ini utang ya, sewa diterima di muka itu utang maksudnya. Sewa diterima di muka pada pendapatan. Sejumlah yang sudah jadi pendapatan, yang sudah benar-benar jadi pendapatan. Tolong dipahami. Kemudian kalau perusahaan itu menggunakan metode atau pendekatan laba rugi, maka jurnal penyesuaiannya seperti ini. Pendapatan sewa diterima pada sebesar yang belum jadi pendapatan. Intinya kembali pahami metodenya, kemudian hitung bagian mana yang sudah jadi pendapatan, bagian mana yang belum, kemudian susun jurnal penyesuaiannya. Penyesuaian yang kelima adalah menyesuaikan pendapatan yang masih harus diterima. Masih harus diterima berarti belum terima dong. Berarti uangnya masih dipegang orang lain nih. Pendapatan yang masih harus diterima termasuk kategori piutang, masuk dalam golongan harta. Contohnya di sini, nah ini gampang nih. Kenapa gampang? Karena nggak pakai metode. Setiap ada pendapatan yang masih harus diterima, jurnalnya pasti seperti ini. Piutang pada pendapatan. Di sini kasusnya bunga, ya berarti piutang bunga pada pendapatan bunga. Coba diperhatikan garis waktunya. Di sini perusahaan mulai menyimpan uangnya dan 6 bulan lagi akan dapat bunganya. Jadi bunga pertama nanti akan didapat di 1 Maret 2016. Sedangkan kita bikin laporan keuangannya di 31 Desember ini. Sehingga dari sini sampai ke sini itu adalah 4 bulan, itu terdapat bunga yang ditunda penerimaannya. 4 bulan per 12. Nah, kenapa per 12? Karena bunganya ini untuk 1 tahun ya. 4 per 12 kali besarnya bunga kali uang yang disimpan. Dapatlah bunga sebesar ini. Masukkan ke dalam jurnal piutang bunga pada pendapatan bunga 600.000. Lanjut ke penyesuaian untuk penyusutan aktiva tetap. Aktiva tetap jenisnya ada peralatan, ada kendaraan, ada mesin, ada gedung. Nah, itu akan mengalami penyusutan tiap tahunnya dan dihitung besarnya penyusutannya. Untuk menghitung besarnya penyusutan tergantung soal, ada yang pakai metode garis lurus dan lain-lain, ada juga yang menggunakan prosentasenya saja. Prosentasenya ini bisa dari harga perolehan peralatannya ataupun nilai buku peralatannya, tergantung ke soal ya. Yang pasti setiap ada penyusutan cuma ada satu metode caranya, menggunakan jurnal beban penyusutan pada akumulasi penyusutan. Ibu ulang, setiap ada penyusutan bunyi jurnalnya selalu beban penyusutan debit, akumulasi penyusutan kredit. Di sini kasusnya peralatan, jadi beban penyusutan peralatan debit, akumulasi penyusutan peralatan di kredit sebesar nominalnya, besarnya penyusutannya. Jadi nanti kalau ada menyusutan gedung, mesin tinggal diganti kata-katanya ini ya. Selamat mencoba mengerjakan tugas jurnal penyesuaian.